Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilhan Afrian. Di sini akan menjelaskan tentang Business Intelligence and Data Analytics. Business Analytics is a subset of Data Analytics. Artinya, Business Analytics ini merupakan bagian dari Data Analytics. Business Analytics sendiri adalah perkembangan pemahaman yang baru tentang kinerja bisnis dengan menggunakan data dan metode statistik. Bisnis analitik ini merupakan proses pengumpulan, pemrosesan, analisis, dan interpretasi data bisnis untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam menjalankan suatu bisnis. Ini tentu melibatkan penggunaan teknik statistik, pemodelan data, dan teknologi informasi untuk memahami tren, pola, dan peluang dalam data bisnis. Tujuannya untuk memberikan wawasan yang dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan strategi pemasaran, mengidentifikasi peluang pertumbuhan, dan mengurangi risiko bisnis. Apa itu, apa itu data analitik? Analisis data atau data analitik digunakan untuk memeriksa fakta dan angka mentah untuk mendapatkan informasi berharga dari data tersebut. Data analitik ini juga melibatkan teknik statistik, analisis data, dan perangkat lunak yang memungkinkan suatu organisasi menggali nilai dari data yang mereka miliki. Berikut adalah tipe data skala pengukuran. Pertama ada data nominal, di mana data nominal ini digunakan untuk mengkategorikan atau mengelompokkan item atau individu. Pada data nominal ini tidak ada urutan atau peringkat yang melekat pada data. Contohnya seperti jenis kelamin yang terdiri dari pria, wanita. Dan juga contoh lainnya seperti warna mobil terdiri dari kategori biru, hijau, merah. Kemudian ada data ordinal. Jenis data ini memiliki tingkat peringkat atau urutan tertentu, tetapi perbedaan antara peringkat tidak memiliki interpretasi yang jelas atau tetap. Contohnya seperti tingkat pendidikan terdiri dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Kemudian untuk data interval, data ini memiliki tingkat peringkat. Perbedaan antara titik data adalah konsisten, tetapi tidak ada nilai nol absolut. Berarti nilai nol itu memiliki nilai tersendiri, seperti contohnya suhu. Dalam suhu terdapat 0 derajat Celcius. Kemudian ada jenis data rasio, di mana data ini memiliki tingkat peringkat perbedaan antara titik data itu konsisten, dan nilai 0 yang absolut, yang menunjukkan ketiadaan atau jumlah yang paling rendah. Contohnya seperti usia, berat badan, dan juga jumlah barang. Jika 0 berarti tidak ada. Kenapa bisnis membutuhkan data? Bisnis membutuhkan data karena data adalah aset yang berharga yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kinerja bisnis melalui analisis data. Pentingnya analisis data itu pertama adalah improving efisiensi atau meningkatkan efisiensi. Semua data yang dikumpulkan oleh bisnis tidak hanya terikat dengan individu-individu di luar organisasi. Sebagian besar data yang dikumpulkan oleh bisnis dianalisis secara internal. Kemudian ada market understanding atau pemahaman dasar tentang pasar. Dengan perkembangan algoritma saat ini, kumpulan data yang sangat besar dapat dikumpulkan dan dianalisis. Proses analisis ini disebut dengan penambangan atau data mining. Mengenai jenis sumber daya fisik lainnya, pengumpulan data dilakukan dalam bentuk mentah dan kemudian disempurnakan. Kemudian ada industri knowledge. Industri knowledge ini adalah pengetahuan industri yang dapat dipahami dan dapat menunjukkan bagaimana bisnis dapat berjalan dalam waktu dekat. Selain itu, ini juga dapat memberi tahu jenis ekonomi seperti apa yang sudah tersedia untuk tujuan ekspansi bisnis atau perluasan bisnis. Selanjutnya lingkup bisnis analitik. Pertama itu ada deskriptif. Deskriptif ini merupakan suatu analisa yang bisa kita lakukan untuk mengetahui gambaran hal apa yang bisa terjadi dalam suatu bisnis. Bentuk analisisnya itu bisa dalam bentuk dashboard, laporan bisnis, scoreboard, dan yang lainnya. Kemudian untuk analisis prediktif ini suatu analisis yang kita lakukan untuk mengetahui hal apa yang akan terjadi di masa depan dan mengapa hal itu bisa terjadi. Contohnya seperti memprediksi harga saham dan yang lainnya.
Kemudian ada perspektif. Perspektif ini merupakan analisis yang lebih kompleks dari dua analisis sebelumnya. Dari perspektif ini kita bisa mengetahui hal apa yang akan kita lakukan dan mengapa hal itu harus kita lakukan. Jadi dalam analisis perspektif ini kita bisa mengevaluasi beberapa peluang permasalahan dalam suatu bisnis. Uh, Maka dari itu kita perlu mengetahui hal terbaik yang akan kita lakukan. Contohnya seperti optimasi simulasi keputusan model dan sistem pakar. Baiklah, sekian saja penjelasan tentang bisnis analitik atau bisnis intelijen dan data analitik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.